There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you will say. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku. Seperti biasa ya teman-teman, kegiatan ibu rumah tangga pada umumnya. Sebelum memulai aktivitas, di sini aku ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu support aku ya, yang selalu ada di video aku, yang selalu nonton, yang selalu komen ya. Aku ucapkan terima kasih banyak. Aku nggak bisa balas satu-satu. Aku hanya bisa berdoa semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di channel Ibu Rumah Tangga, channel kegiatan keseharian seorang ibu rumah tangga yang punya anak 3 dan tinggal di rumah kontrakan sederhana. Semoga kalian bisa terinspirasi dari video-video yang aku share. Oke deh teman-teman, di sini kita lanjut saja ke videonya. Jadi di sini aku lagi unboxing atau bongkar-bongkar belanjaan. Nah, hari ini tuh aku bikin videonya di tanggal 14 Februari. Kalau orang-orang anak muda bilang itu tuh hari Valentine ya teman-teman. Cuman aku pribadi dari dulu tidak pernah merayakan yang namanya hari Valentine karena bukan tradisinya aku ya. Jadi aku nggak pernah ngerayain hari-hari Valentine. Cuman kenapa sekarang aku buat acara gitu kalau pas hari Valentine gitu ya? Karena hari lahir anak aku yang pertama, yaitu hari lahir Abang Rais, atau bisa dipanggil namanya lengkap Rais Al-Nasir ya teman-teman. Dia lahir di tanggal 14 Februari 2015 silam ya. Jadi anak aku tuh usianya udah 10 tahun teman-teman, Masya Allah. Nggak nyangka sih sekarang anak aku tuh udah genap 10 tahun. Gimana ya rasanya, aku sebagai seorang bunda, sebagai seorang ibu tuh rasanya seneng banget gitu. Aku berhasil gitu didik anak aku ya, walaupun aku nggak tahu nanti dia punya kepribadian seperti apa, tapi sejauh ini alhamdulillah dia mempunyai kepribadian yang baik dan menjadi anak kesayangan aku ya. Anak aku satu-satunya laki-laki. Aku gak pernah beda-bedain anak aku mau perempuan mau laki-laki, aku sayangnya sama rata ya. Tapi dia menjadi abang yang baik untuk adik-adiknya. Anak aku yang paling lama berjuang bareng aku, yang selalu apa ya, gimana bilangnya ya, nggak pernah sakit hati gitu sama aku. Padahal aku marahi, aku salahin, aku pokoknya dia tuh menjadi seorang anak yang hebat, yang sanggup menghadapin aku tuh ya cuman anak-anak aku. Mereka tuh sabar banget ngadepin aku. Jadi aku tuh merasa alhamdulillah banget punya mereka. Punya mereka itu rasanya udah kayak apa namanya, rezeki yang melimpah ruah lah pokoknya. Aku nggak butuh lagi yang lain, aku cuman butuh mereka aja. Terus aku butuh dikasih tenaga, kesehatan, biar aku bisa membahagiakan mereka. Kalau udah bahas anak rasanya meweknya ya ampun. Karena perjuangan banget membesarkan anak bareng suami tanpa support dari siapapun ya. Aku membesarkan anak itu sendirian ya teman-teman, bareng suami aja. Aku gak pernah libatkan keluarga apalagi orang tua. Cuman kalau Abang Rais dulu sempat 2 tahunan lah ya dijaga juga sama neneknya. Cuman setelah itu dia mandiri. Apalagi waktu itu kami sempat jatuh sejatuh-jatuhnya.
di perantauan, nggak punya siapa-siapa. Di saat itu aku melahirkan, posisi di situ Abang Rais masih umur 5 tahun, terus kurang 5 tahun. Terus dia punya adik usianya itu 2 tahun dan aku melahirkan lagi. Di situ dia dipaksa dewasa, dia dipaksa untuk bisa mengerti aku, dia dipaksa untuk mengerti apa yang seharusnya harus dia mengerti gitu. Makanya aku bilang Abang Rais itu adalah anak yang paling hebat menurut aku. If I can lay down beside you. Setiap tahunnya itu bermakna banget bagi aku di saat ulang tahun Abang Rais. Memang di ulang tahun yang lain juga bermakna, teman-teman. Anak-anak yang lain, 2 anak aku tuh bermakna semua. Cuman ulang tahun Abang Rais itu memang berkesan. Selain dia itu anak pertama aku, terus sejarah waktu dia lahir itu, dan waktu aku mengandungnya, dan waktu umur dia masih sekitar 4 sampai 5 tahun sampai 6 tahun, itu perjuangan dia tuh luar biasa banget. There's not much to do. Maaf ya teman-teman, aku kalau udah cerita anak, suami dan orang tua itu mewek banget. Karena memang mereka yang aku punya, aku nggak punya siapa-siapa, cuman mereka orang tua, anak dan adik-adik aku. Pokoknya mereka itu segala-galanya untuk aku. Down beside you, I would. Dalah di sini kita lanjut aja ke rutinitas ya teman-teman ya. Nah di sini sebelumnya aku juga mengucapin selamat ulang tahun lah untuk anak aku. Mana tahu suatu saat nanti aku tuh udah nggak ada gitu ya. Jadi dia bisa nonton video ini, dia bisa tahu betapa cintanya, betapa sayangnya bundanya sama dia. Semoga nanti video-video bundanya bisa menjadi kenangan yang indah untuk anak-anak aku kelak ya. Every night, love to hear your voice. Oke deh teman-teman, jadi di sini di tanggal 14 Februari aku nih bikin video masih anget banget, masih mentah banget lah pokoknya ya. Nah video ini tuh aku buat pas di paginya di tanggal 14 Februari. Jadi aku belanja karena aku punya niatan untuk sedekah. Semuanya kena gitu loh teman-teman di hari ini Syakban. Terus ditambah juga hari ulang tahun anak aku. Dan ditambah juga dengan Jumat Barokah ya. Kemarin di tanggal 14 Februari itu jatuh di hari Jumat, jadi itu kena semua. Makanya aku memutuskan untuk bersedekah ya. Aku nggak ada maksud pamer ya teman-teman ya. Jadi di sini aku bersedekah ingin ngajarin anak aku atau ngajarin Abang Rais suatu saat ini tuh jadi pelajaran untuk dia gitu ya. Jadi aku pengen dia bersedekah. Nah di sini aku masak menu simple sih, cuman videonya mungkin di besok ya. Untuk hari ini tuh aku hanya bongkar-bongkar belanjaan aja. Terus di sini aku juga beres-beres rumah. Memang videonya tuh hari ini juga ya, di baju yang sama, di kegiatan yang sama, cuman di hari yang sama maksudnya. Cuman aku bagi 2 ya teman-teman videonya karena durasinya kepanjangan. Takutnya kalian bosan dan nanti kalian jadi jenuh nonton video aku. Jadi aku bagi 2. Untuk hari ini tuh belum ada video pembuatan makanannya gitu ya. Sebenarnya makanannya tuh nggak yang makanan gimana-gimana, cuman makanan sederhana aja gitu. Yang penting niatnya ya teman-teman. Karena aku pengennya Abang Rais nanti yang bagi-bagi makanan itu. Jadi aku pengen membiasakan anak-anak aku bersedekah. Jadi suatu hari nanti mereka tuh bakalan bersedekah. Dan tadinya tuh ada yang bilang mau acara apa gitu ya. Terus aku bilang aku pengen anak aku bersedekah. Cuman kata-kata dia tuh kayak nyelekit banget, yang dia bilang kita aja masih kayak gini ngapain sedekah gitu. Cuman prinsip aku ya teman-teman ya, kalau kita mau sedekah itu nggak harus nunggu kaya sih. Kalau kita bisa ya sedekah gitu ya. Justru malah sedekah itu yang kayak pemancing gitu ya. Itu jalur dari langit, kita berdoa, kita minta sama Allah. Jadi dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, kita sempetin untuk sedekah, itu
kayaknya luar biasa teman-teman ya. Kalau orang yang berkecukupan, orang yang punya uang banyak bersedekah, mungkin itu hal yang biasa. Cuman bagi mereka yang sebenarnya mereka tuh kekurangan, kesulitan gitu, tapi mereka tetap mau sedekah. Nah, itu menurut aku hal yang sulit dilakukan, tapi maknanya tuh besar banget. Hanya orang-orang yang punya hati yang besar yang bisa melakukan itu. not sleeping well. Tapi kalau aku nggak bilang kalau aku punya hati yang besar, dan aku juga nggak bilang kalau aku dalam keadaan yang sulit atau dalam keadaan yang susah lah gitu ya. Aku di sini nggak mau bilang kalau aku tuh susah, aku tuh sulit, nggak mau. Aku di sini masih mampu. Jadi aku nggak bilang juga aku tuh orang yang ada uang atau aku mampu, nggak. Aku maksudnya aku kaya, aku berlebih, enggak. Cuman aku mampu, aku masih bisa bagi gitu ya. Jadi aku pengennya apa ya, maksudnya tuh kayak ngajarin anak yang bagus-bagus gitu. Jadi mereka tuh kayak bilang, Bunda kenapa bikin banyak makanan buat apa? Jadi kita tuh aku tuh bilangnya tuh kayak kita harus berbagi. Kita sekarang makan enak, belum tentu orang yang di luar bisa makan enak kan. Jadi biar kita tuh makan dengan kayak kami makan, walaupun kadang makan itu kadang aku mikir ya teman-teman, kalau lagi makan enak gitu aku mikirnya gini, gimana ya orang-orang yang di luar sana gitu, mereka bisa makan kayak gini enggak gitu. Kalau kita berpikir secara manusia ya, manusiawi gitu, kadang-kadang ada beberapa orang yang udah ini sih, udah nggak aku pungkirin, banyak aku udah dikelilingin bahkan sama orang-orang seperti itu yang mengatakan tuh salah mereka, kenapa mereka malas. Nah itu bahasa yang menurut aku sakit sih, kalau seandainya orang-orang yang di jalanan itu atau apa tuh denger, kan sakit banget. Jadi kemarin tuh sempat juga sih ada orang gitu ya bilang gitu, katanya aku pengen ngasih mereka deh, aku bilang gitu. Tapi ternyata mereka tuh bilang itu salah mereka. Aku cerita, kasihan mereka nggak makan, mereka tidur di jalan, mereka tuh kayak kita nggak tahu mereka udah makan apa belum gitu kan. Tapi ada yang bilang kayak itu salah mereka, kenapa mereka malas. Kita nggak tahu kehidupan mereka dulu tuh seperti apa ya. Jadi kita nggak boleh menghardik. Apalagi dalam agama kita tuh kayak bersedekah nggak boleh pandang siapapun. Bahkan kita boleh loh bersedekah sama orang yang non muslim sekaligus kalau memang dia pantas untuk disedekahin gitu ya. Bahkan kita bersedekah sama orang kaya juga boleh. Sedekah itu tergantung kita teman-teman ya, tergantung kita, dan tergantung kita juga meletakkan sedekah itu di tempat yang tepat gitu ya. Jadi biasakan sedekah itu letaknya tuh yang tepat gitu, ke orang yang benar-benar membutuhkan. Di sini aku nggak ada maksud menggurui atau bla 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 ya teman-teman. Aku cuman mau ngasih kalian tuh kayak sepengalaman aku. Aku tuh kehidupannya sulit teman-teman. Sampai aku berpikir mau sedekah aja tuh nggak mungkin aku bisa sedekah gitu. Aku sedekah tapi aku juga sendiri kesulitan. Aku dulu berpikir seperti itu teman-teman. Tapi setelah aku pelajarin agama, walaupun aku belajar agama tuh lihat dari scrollan IG, dari TikTok, dari YouTube itu sendiri, dengerin ceramah ustadz, ternyata di saat sulit itulah sedekah yang paling banyak pahalanya. Di saat kita sendiri juga susah, di saat kita juga sulit, tapi kita masih berpikir untuk berbagi dan sedekah, itu tuh adalah hal yang sangat mulia. Yang gimana ya bilangnya ya, dia sendiri kesulitan tapi dia berusaha untuk sedekah. Itu tuh suatu kehebatan yang luar biasa, tau gak sih teman-teman. Mungkin kalian sependapat sama aku ya. Coba dong komen di bawah komentar kalau memang naskah atau kata-kata yang aku katakan tadi tuh benar gitu loh. Kalian boleh komen ya.
Intinya jangan tunggu kaya kalau ingin sedekah ya. Nggak bisa kasih 10 orang, kasih 5 orang. Nggak bisa kasih 5 orang, kasih 3 orang. Nggak bisa kasih 3 orang, kasih 1 orang. Udah cukup, yang penting kita sedekah. Agar apa yang kita jalanin itu jauh lebih berkah ya, jauh lebih jauh lebih, aduh aku kok ngomongnya jelimet. Aku sebenarnya udah ngantuk banget ya teman-teman. Ini tuh aku bikin edit videonya tuh di tanggal 15 gitu ya, pokoknya ngantuk banget. Aku pengennya aku hari ini tayang ya teman-teman, tayang 1 video, tapi nggak tahu juga ini bakalan tayang atau enggak. Tapi ya semoga aja tayang di hari Sabtu ya teman-teman ya. Aku punya 2 video yang belum aku edit, jadi aku pengen ini tayang di hari Sabtu dan video berikutnya tayang di hari Minggu gitu, biar aku tetap bisa upload setiap hari. Sekarang itu memang rada-rada susah teman-teman kalau mau upload setiap hari, karena memang aku tuh sekarang kan lagi buka usaha, jadi aku tuh harus bantu-bantu suami aku juga. Makanya aku di sini tuh kayak berjuang banget gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh harus bantu suami aku, dan aku harus pertahankan juga YouTube aku dan media sosial yang lain gitu. Tapi di sini aku nggak paksain diri aku coba semampu aku aja, semaksimal aku aja ya. Yang penting aku selalu aktif gitu ya, walaupun aktifnya itu ya seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, yang penting aktif gitu teman-teman. Ya pokoknya aku berharap semoga aku bisa panjang umur, murah rezeki, dan aku tak bisa berusaha gitu ya teman-teman ya, kayak yang lain gitu bisa berusaha. Oke deh teman-teman, di sini aku mau simpen-simpen dulu untuk belanjaan aku ini biar lebih rapi. Jadi aku nanti minta bantuan sama tetangga aku ya. Jadi aku pengen dibantu sama tetangga aku. Nanti aku minta bantuan tetangga untuk beresin yang mau aku bawa gitu ya, atau bungkus-bungkusin si makanannya gitu. Jadi bisa sekaligus selesai dengan pekerjaan rumah, dan aku nih sambil beres-beres juga. Oh ya teman-teman, maaf ya kalau suara aku sedikit bindeng dan aneh, soalnya aku memang lagi pilek, belum sembuh batuk dan pilek aku ya, karena beberapa hari ini tuh kena hujan terus ya teman-teman. Daerah Medan tuh kadang subuh suka hujan gitu, jadi aku sering jualan tuh sambil hujan-hujanan. Nah di sini untuk keperluan sedekahnya sudah selesai, tinggal nanti ayamnya aja ya teman-teman ya. Di sini untuk perintilan-perintilannya sudah aku sediakan, jadi udah enak gitu ya. Nanti tinggal masak-masak aja lagi. Oke deh teman-teman, sampai nanti lagi ya, sampai di video aku berikutnya. Sampai sini dulu video dari aku. Semoga kalian terhibur dengan video aku hari ini. Dan kalau seandainya ada salah kata dan salah perbuatan dalam video, aku mohon diberi kemaafan, karena aku hanyalah manusia biasa. Oke deh teman-teman, yang udah komen tungguin ya, nanti aku bakalan balas satu persatu. Yang udah like, yang udah subscribe juga, terima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya, yang insya Allah tayang berapa ya, pokoknya semampunya aku aja, tapi aku janji aku bakalan selalu tayang ya teman-teman, walaupun cuma seminggu sekali. Ya tetap aktif lah pokoknya ya. Nah di sini aku ucapin terima kasih sekali lagi, pokoknya nggak ada henti-hentinya aku ucapin terima kasih kepada kalian semua. Sampai jumpa lagi ya teman-teman di video-video aku berikutnya. Tungguin terus pokoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. It's been way too long. If I could lay